masih banyak banget orang yang nggak support gua. Iya, karena ketertarikan kami terhadap dunia kopi, maka kami Support bahwasannya mereka selalu berkomentar intinya sih apa sih yang gimana dijual lu sama bisa lu? menanggapi semua Lu nggak itu yang bisa ganteng, fokus kepada badan-badan satu juga tujuan masih kan. Wah, bicara santai bareng kanan Dito dan Kairsan. Temukan ceritamu di sini. Hey, kanan Dito. Halo, Kairsan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo sahabat Kopi Daerah, perkenalkan gue Irsan, founder dari Kopi Daerah Coffee Roastery. Dan di samping saya ini udah ada Kanan Dito, seorang modeling tentunya, yang katanya sempat di apa ya, gempar ya enggak juga, maksudnya sempat menjadi topik pembicaraan hangat tentunya di dunia seputar modeling karena mewakili kota Karawang dalam sebuah ajang event nasional. Itu keren banget sih, apresiasinya dulu dong. Nah, di sini tuh Kanan Dito udah datang untuk apa ya, memuaskan hati dari followers Kanito dan Kopi Daerah yang kemarin banyak bertanya, katanya, "Kak, gue pengen lo dibuat sebuah apa vlog Kanan Dito dan Kak Irsan Kolaborasi, kayak story time mungkin ya. Kita pengen tahu perjalanan karir yang dibangun oleh Kanan Dito dan saya selaku founder dari Kopi Daerah. Tapi sebelum sampai ke video, buat teman-teman yang belum follow Instagram dari Kopi Daerah Coffee Roastery dan Kanan Dito, kalian harus follow dulu. Nah, nama IG kakak apa? Nandita Navi _ Nah, nanti kita taruh di bawah sini. Nah, kita langsung aja ke intinya nih, kayak. Oke. Kemarin tuh gue banyak dapat pertanyaan dari orang terdekat atau followers Kopi Daerah yang banyak bertanya nih dengan followers Kanan Dito. Apa sih hubungan Kanan Dito dan Kopi Daerah, Coffee Roastery, sampai tiap hari Kanan Dito itu ada di Kopi Daerah dan suka memberikan support dalam mungkin bentuk media. Okay. Nah, itu mungkin banyak memberikan pertanyaan kepada orang-orang. Mungkin Kanan Dito bisa jawab. Gue di Kopi Daerah setiap hari karena Kopi Daerah adalah rumah kedua gue. Dan hubungannya gue menganggap ini adalah sebuah keluarga, satu keluarga kedua gue gitu setelah keluarga di rumah. Kok bisa gitu sampai segitunya? Mungkin banyak, ada juga yang mewakili kemarin ngomong, gue nggak percaya sih apa yang dilakukan Kanan itu. Mungkin ini ada program kerjasama. Tidak antara... ada. Karena gue juga kebingungan, gila gue harus bayar berapa orang untuk masalah itu. Nggak ada. Nah, itu udah diterjawabkan ya. Berarti Kanan itu tidak ada hubungan kerjasama dengan Kopi Daerah. Apalagi bahasa-bahasa yang kalian kemarin bangun, katanya apakah Kanan itu ambasador dari Kopi Daerah. Wow, gue kaya banget untuk ngebayangin. Enggak, itu nggak ada. Nah, sedikit kita bahas ya, perkenalan awal pertemuan 2019-20 ya sih? Akhir 2018 di Kopi Daerah, gue sempat memberikan beberapa obrolan singkat dengan Kanan Dito. Dan waktu itu jujur gue nggak tahu siapa itu Kanan Dito. Gue menyamakan dengan pelanggan yang lain. Dan seperti biasa, Kopi Daerah sering banget berjumpa dengan pelanggannya, sapa hai dan memberikan sedikit cerita tentang perjalanan yang dibangun oleh Kopi Daerah untuk membangun motivasinya dan kepada orang yang menikmati kopi itu. Walaupun semuanya mungkin orang, ada beberapa yang nggak. Ya, gue datang ke Kopi Daerah buat cuman ngopi doang ya. Gitu. Tapi gue juga bisa menilai deh, yang melihat. Jadi jangan salah paham dulu, nongkrong di Kopi Daerah kayaknya kurang gimana gitu, karena apa-apa kita harus nongkrong dan cerita. Tidak. Walaupun hashtag atau dari Kopi Daerah, temukan ceritamu di sini. Bukan berarti gue harus tahu cerita lu semua, nggak kayak gitu. Nah, lu boleh bercerita di Kopi Daerah kalau lu mau curhat, berbagi cerita, dan kita sebisanya memberikan masukan, tapi tidak sampai untuk menjatuhkan kalian. Malah kita akan memberikan support dan kita akan mencari jawaban atau jalannya ya. Solusinya. Nah, kemarin katanya Kanan Dito tuh sempat berkunjung di Kopi Daerah, dan sedikit gara-gara kejadian malam itu Kanan Dito mendapatkan sedikit motivasi dari Kopi Daerah. Dan ini juga menjadi banyak pertanyaan karena Kanan Dito sempat ngobrolkan itu ke beberapa teman Kanan Dito yang juga notabene model, dan menyampaikan ke saya apa sih yang saya berikan waktu itu ke Kanan Dito, karena itu sudah lama banget ya. Gue sampai lupa betul. Benar, itu udah lama banget, dan motivasi yang selalu gue dengar itu dan selalu gue ingat nih sampai sekarang,
waktu dulu gue lagi down parah gitu kan, gara-gara orang-orang sekitar tidak support gue untuk di dunia modeling. Mereka selalu bilang gue jelek, muka lu nggak ganteng, badan lu nggak bagus, masih banyak yang lebih bagus dari lu gitu. Itu jadinya udah kayak body shaming banget. Itu gila, sumpah gila. mental gue langsung turun, dan gue sempat ngaca juga, oh iya mungkin gue harus mundur atau gue harus maju gitu. Pas di situ malam, gue tiba-tiba pengen keluar rumah, jalan-jalan, ada gerobakan tuh. Gerobakan kopi gua. Gue inget banget waktu itu. Gue mampir dan gue mesen. Gue tanya dulu, di sini untuk kopi tenang apa? Ada cafe late katanya gitu. Terus gue mesen deh. Setelah cafe late tuh datang, Kak Irsan tuh ngasih nih kopinya. Dan dia bilang, Kak lagi kenapa? Kok mukanya semeraut banget? Lagi ada masalah, cerita aja nggak apa-apa. Boleh kata Kak Irsan gitu. Oke. Gue cerita panjang lebar tentang keluh kesah gue, bahwasanya banyak orang-orang sekitar tidak mendukung gue, malah yang dukung gue itu orang-orang luar yang gue nggak kenal. Itu memberikan support banget. Cuman memang di situ mental gue lagi turun, pikiran gue lagi overthinking terus gara-gara omongan ya itu gue nggak ganteng. Oh jadi itu mau sempat membuat harapan yang kakak bangun selama ini, harapan yang kakak rekayasa sempat memudar. Memudar gara-gara ada beberapa orang yang menganggap atau menempatkan diri sebagai orang terdekat mungkin. Orang terdekat, bro. Gila enggak? Itu sangat menghancurkan bagi gue sih. Itu buat gue bukan orang terdekat. Apa ya, musuh dalam selimut ya tempatnya gitu kan. Kalau teman ya otomatis dia akan memberikan support walaupun itu salah, mungkin akan memberikan beberapa arahan. Tapi bukan berarti lu teman lu boleh saja mengatur langkah seseorang, karena orang lain juga itu punya mimpi. Mimpinya bukan mimpi ke lu jalanin aja mimpi lu sendiri, jangan bawa mimpi itu ke Kanandito. Karena Kanandito juga punya mimpi. Dan beberapa informasi yang gue dapat nih kayak katanya Kanandito juga sempat tes TNI angkatan laut. Itu sempat 2 kali. Wow. Dan itu gagal semua di Pantauhir. Iya. Nah, sedikit berbicara soal ke arah TNI. TNI kan menjadi banyak banggaan orang ya. Menjadi seorang prajurit itu untuk membela sebuah negara itu apresiasi yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu luar biasa sekali. Dan apa yang membuat kakak di awalnya sampai 2 kali mengikuti tes itu, kenapa gitu sampai kayak terobsesi sekali pengen menjadi TNI pada waktu itu? Kalau misalkan terobsesi, gue ya jujur dari kecil gue suka lihat TNI itu gagah-gagah kan. Keren ya. Dan pakaiannya, sepatu larasnya, kalau kena muka itu nampol banget itu malah. Dan selain itu gue juga suka fashion. Makanya gue sekarang masuk ke dunia modeling tuh ya karena gue dari dulu gue suka fashion. Oh jadi ganda ya kak ya? Selain mencintai dunia militer, kakak juga senang di dunia fashion. Dan gue juga sempat dulu terobsesi harus menjadi paskibraka kabupaten. Dan itu terrealisasi? Alhamdulillah terwujudkan. Wah keren sekali. Dan katanya Kanandito ini sempat mewakili kota Karawang untuk di ajang modeling nasional. Nah itu awalnya gimana sih ceritanya sampai kakak bisa terpilih? Padahal seperti yang kakak bilang banyak dari sekian orang yang jauh lebih dari Kanandito. Kenapa Kanandito bisa terpilih dan merasa percaya atas pencapaian yang kakak dapat saat ini? Oke. Kalau misalkan ditanya kenapa bisa milih gue gitu, gue juga nggak tahu cara penilaiannya, aspek penilaiannya apa aja gue nggak tahu. Tiba-tiba ada yang DM aja untuk mewakili Karawang karena awalnya kok bisa sampai di DM itu? Awalnya gue pernah ikut event di 2019 awal bulan Maret. Event modeling juga? Iya, event modeling, dan di situ alhamdulillah gue dapat 3 besar. 3 besar? Iya. Itu semenjak satu Karawang mewakili perdomisili. Wow, keren sekali. Dan itu sampai ke tahap 3 besar. Iya, dan itu bukan pencapaian yang mudah ya, walaupun kita ngelihatnya itu lu cuma juara 3 gitu kan. Iya. 3 ya? 3 dari banyaknya orang yang ikut dengan gaya mereka, dengan kepercayaan diri mereka. Yang Kanandito sempat mendapatkan cacian. Katanya lu nggak layak, dan ternyata terbukti bro, juara 3 gitu. Jadi lu nggak boleh lah mengukur seseorang itu dari satu titik saja bahwa lu merasa paling sempurna, orang ini nggak layak. Orang itu semua punya
apa ya, tempat dan mereka boleh bersaing, tidak bisa kita banding-bandingkan. Ini lo gua gitu, gua doang yang bisa kayak gini, lu nggak bisa. Emang lu siapa gitu? Emang lu punya apa? Lu udah merasa paling benar. Ingat, manusia itu banyak, bukan cuma lu. Jangan anggap diri lu aja yang jadi manusia, yang lain nggak lu anggap manusia kayak betul. Binatang gitu. Lu harus sadar diri. Yang menurut gua, yang awalnya mereka nyuruh Nandito ngaca, lu yang ngaca gitu. Coba deh lu ambil cermin, ngaca kembali. Lu kok sampai sekarang cuma jadi penonton aja gitu. Ya. Dan ini nih yang sering gua teringat dengan kata-kata Kopi Daerah. Jujur gue dulu juga insecure untuk melihat finalis lain dengan kata-kata lu nggak ganteng, badan lu nggak bagus gitu loh. Itu body shaming dan itu dikuatkan oleh Kopi Daerah nih, oleh Kak Irsan sendiri yang tadi gue cerita pas sudah nyuguhin kopi pun satu kalimat yang bilang, "Kak, lu punya karakter lu juga bisa dijual." Gue akuin itu. Bilang gitu. Dan semua karakter lo yang memang nggak bisa di semua posisi, tapi ada posisi yang bisa nerima karakter lo. Dan disitulah gue percaya diri lagi bahwasanya memang gue punya karakter dan gue pasti bisa, gue mampu. Iya, karena apa yang membuat jadi diri lo? Aku melihat sendiri ya, banyak modeling di luar sana yang membangun karakter tapi itu bukan dia gitu. Dan yang gue tangkap di Nandito waktu awal berjumpa, ketika Nandito bilang gue adalah seorang modeling dan gue lagi merintis karir. Menurut gue pribadi, apa yang Nandito kerjakan saat ini dengan keluh kesah atau banyaknya orang yang mencaci, menjas Nandito bahwa Nandito nggak layak, malah sebenarnya itu nilai poin lebih. Kelayakan Nandito itu di situ gitu. Orang yang anggap itu biasa aja ternyata luar biasa di mata orang lain. Betul. Sama seperti hubungan percintaan yang katanya apa adanya kamu, apa adanya aku, udah melengkapi kekurangan kita berdua. Wah, keren gak? Keren banget, Sabila. Gitu sih. Nah, itu yang buat gue motivasi gue bisa maju lagi. Tadinya gue awalnya udah, gue maju apa mundur ya sebelum gue datang ke Kopi Daerah. Okay. Nah, gitu. Dan itu ya oke banget sih. Jadi di sini kita dapat banyak pelajaran. Iya. Dan buat teman-teman Nandito yang kemarin followers atau hatersnya yang sempat ngejas dan memberikan mentalnya down gitu, membuat mental Nandito down, segeralah kalian bertobat gitu. Ngeri banget tobat. Oh iya nih, gue juga ada beberapa setelah gue sering nongkrong di sini. Oke. Selepas gue proyekan gue sering nongkrong di sini, ada beberapa followers, mungkin itu followers Kopi Daerah yang singgah ke akun gue, menanyakan bahwasannya. Berarti ini kita ngebalik lagi. Jadi yang jadi moderator gue dong sekarang. Oke. Bentar ya, gue boleh ngerokok dong ya? Oh boleh. Santai kan ini ya. Maaf, minuman ini bukan sponsor ya. Ini real. Dan itu ada yang nanya gini loh. Sebenarnya Kak Irsan orang mana sih? Okay. Dan kenapa bisa di Cikampek? Toh logatnya juga bukan logat Cikampek. Betul. Nah, gue yang setahu gue nih, gue bilang itu orang Sulawesi, Makassar gitu. Dia merantau ke sini untuk berjualan, untuk membangun bisnis gitu loh. Mimpinya gitu. Ya gue tahu gitu, itu perjalanan yang nggak mudah bagi kakak. Dan pertanyaannya adalah, orang-orang selalu nanya ke gue itu, bagaimana sih Kak Irsan awal mula Kak Irsan bisa ke Cikampek itu kapan? Seru. Dan kenapa harus ke Cikampek? Kenapa nggak ke Jakarta ataupun ke Bandung gitu? Nah, ini yang banyak orang yang nggak tahu nih. 2013 setelah gue tamat SMA, gue mulai membangun mental pebisnis, yang dimana gue belajar banyak itu dari usaha orang tua dulu. Kebetulan orang tua juga pembisnis juga. Ya, dia punya coffee shop juga di Makassar. Dan itu banyak membuat gue belajar tentang dunia perkopian. Walaupun keinginan orang tua tentunya dia tidak ingin anaknya terjun di dunia bisnis. Kenapa? Bukan berarti dia meremehkan atau merendahkan anaknya. Tidak ada seorang orang tua yang ingin merendahkan anaknya atau begitu kan. Tapi untuk menjadi seorang pengusaha yang tulen itu butuh waktu yang panjang. Dan itu tidak mudah. Tapi ketika lu ada di puncak kejayaan itu, lu bisa mendapatkan apa yang lu inginkan. Dan itu yang paling tersulit. Banyak pengusaha di luar sana yang jatuh itu di tengah jalan karena
capek, rasa Capek. lelah. Gue udah capek, Pasti capek. mending gue kerja aja. Apalagi kayak di sini Cikampek kota yang UMR gede ya. UMR gede. Karawang Siapa soalnya. sih yang nggak Industri tergiur juga. dengan UMR gede? Ya mending gue kerja di PT. Iya. Ngapain sih gue repot-repot ngebangun usaha yang mungkin nantinya belum tentu itu bisa rame. 2014 gue memilih menikah muda. Gue menikah muda dan gue sama istri mulai jualan kopi keliling menggunakan motor. Wow. Jadi Keren kita kopi banget ya. keliling pakai motor, meninggalkan Nekat banget. meninggalkan apa yang udah dicapai dengan orang tua, karena orang tua sempat memberikan Motivasi. untuk menjadi seorang pengusaha itu kita tidak boleh berdiri di atas tempat yang udah berdiri. Maksud dari bahasanya itu adalah ketika lu memang ingin menjadi seorang pengusaha, kamu jangan di sini gitu. Kamu harus memulainya dari awal, duduk berdiri di kaki kamu sendiri. Ibaratnya anak ya kayak yang kayak seperti Kanan Dito pernah omongin, Iya. itu menjadi motivasi banget gua. Anak yang terlahir yang harus belajar jalan sendiri. Ada juga anak yang terlahir yang berjalannya itu ditemanin gitu. Nah, kalau menjadi seorang pengusaha itu kita akan mengambil opsi yang pertama, anak yang berjalan sendiri. Sendirian. Jadi kita bagaimana bisa berdiri di kaki kita sendiri untuk memulainya. Akhirnya gue milih menikah muda tuh 2014 tuh kan itu. Setelah gue menikah muda, gue jualan kopi keliling. Alhamdulillah Allah berkata dan berkehendak kita berhasil ngebuka coffee shop pertama kita, outlet pertama Outlet, kita. ya. Itu 2014. Dan setelah itu nggak lama 6 bulan kita berpindah kota ya Kak, karena kita punya mimpi ambisi yang Mimpi besar. pasti. Kita membuka coffee shop. Coffee shop. Coffee shop di Kabupaten Bulukumba. Itu tempat kelahiran istri saya. 2017 kita bergeser ke Kabupaten Bone untuk mengembangkan coffee shop kita yang kedua. Mantap, Jadi satu hari kita guys. punya 2 cabang, memiliki kedai yang bisa bersaing waktu itu. Tapi kami terkendala di beberapa poin karena kami seorang pengusaha mikro kecil gitu yang ibaratnya cuma memiliki mimpi yang besar. Tapi tidak memiliki modal banyak. Kami sedikit capek dengan kenaikan kontrak yang itu dimana manusiawi ya Kak ya. Banyak orang yang mungkin ada di fase itu sudah tidak kuat. Ya gue udah capek gitu. Gue udah berjuang, tempat ini udah rame, udah bagus, kok lu tega-teganya naikin terus kontraknya. Dan itu hal yang wajar karena yang memiliki gedung juga butuh makan. Betul. Gitu. Dan melihat dari pendapatan di kopi daerah ya dinaikin terus. Akhirnya daripada gue tetap harus bayar walaupun sebenarnya tidak merugikan ya Kak ya. Iya. Gue memutuskan untuk melepas kedai gue di sana dan melepas sahamnya ke orang lain, dan anggarannya itu saya gunakan untuk berangkat ke luar pulau karena pernah punya mimpi. Irsan pengen banget jualan kopi keliling menggunakan mobil. itu awal mulanya. Jadi gue ngebangun kopi mobil di kota Surabaya. Awal berangkat tuh dari Makassar ke Surabaya. Di Surabaya kita sempat nggak dapat mobil, akhirnya menuju ke kota Malang. Nah dari kota Malang ini gue masih nggak dapat mobil, belum nemu ya Kak ya, tapi kita udah sampai ke sana. Dapat informasi bahwa di kota Bogor itu ada jual mobil yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan saya. Iya. Akhirnya saya tinggalkan Malang dan menuju kota Bogor ditemanin sama abang saya yang ada di Jakarta waktu itu. Kita ke kota Bogor tapi gue ngelewatin dulu tuh. Gue sempat mampir di Cikampek. Gue mampir transit dulu. Dan akhirnya lanjut ke Bogor. Dari Bogor gue kembali lagi masuk tol ini dan kembali ke Yogyakarta. Nah, dari Yogyakarta lah gue mulai ngebangun usaha Kopi Cars sesungguhnya. Di Jogja gue sendiri, gue survive di sana, istri tidak ikut. Di rumah istri? Di Makassar. Di Makassar gue sendiri sampai sempat merasakan tidur di jalan. Susahnya, bukan susah sih, kita kan pendatang ya kayak bingung ya. Untuk ngekos di Yogyakarta aja itu ada yang istilah pasutri. Ada yang istilah single gitu, laki-laki dan tidak boleh ribut, ada yang boleh agak ribet. Akhirnya gue sempat capek itu satu hari gue nggak dapat kosan, gue tidur di depan Indomaret. Gue tidur perjuangannya bro. Gue tidur di depan Indomaret. Setelah itu gue mulai jualan ya besoknya. Gue nggak dapat banyak pelanggan gitu kan. Gue susah banget sih untuk menjualan kopi, apalagi pesan di Jogja luar biasa ya coffee food trucknya. Mereka punya konsep yang betul-betul keren karena memang itu tempat destinasi wisata.
orang berkunjung ke Jogja itu untuk berwisata. Tapi ketika lu tidak punya nilai jual ya lu nggak dianggap gitu. Akhirnya membuat gue berpikir untuk survive gimana caranya gue bisa bertahan di kota Yogyakarta ini. Nah, kenapa tadi gue ada vape? Berawal dari komunitas vape, gue coba ngebangun komunitas vape di Yogyakarta, dan dari teman relasi-relasi itu akhirnya mereka bersedia untuk berkunjung ke kopi daerah dan jajan. Itulah awal mula gue dapat modal sedikit dan berani memanggil istri untuk temanin saya ke Jogja. Nah, dari Jogja tuh ada panggilan tuh sama kakak, lu coba deh ke kota Karawang. Kenapa sih? Di Karawang itu kotanya bagus, UMR juga, mungkin pemasukan kamu lebih bagus daripada di Jogja. Gue bilang, gue di Jogja udah enjoy banget, kayaknya gue akan buka kedai karena kita bawa modal. Iya. Tapi kata kakak coba aja dulu hitung-hitung jalan-jalan. Akhirnya gue tinggalin tuh Jogja, pakaian gue sampai sekarang, halo bapak kos, masih ada ya di sana? Maaf ya nanti gue ambil. Udah 4 tahun. Masih di kosan? Masih ada. Oke, jadi kita memang nggak ada planning menetap di Cikampek kan? Iya. Jadi kita tinggalkan tuh Jogja, kita ke, gue lupa ya rutenya, ke Solo, Semarang, Kendal, sampai ada beberapa teman perkopian di Kendal juga yang sekarang kita masih akrab. Kita sering nge-DM dari Kendal. Banyak sih kota yang kita lewatin itu hari Kak. Kita sempat main ke Jakarta juga, terus ke Bandung, sampai mutar lagi kita masuk kita keluar ke Cikampek. Nah dari Cikampek itu perkenalan pertama itu gue penasaran ya, karena dulu waktu di Makassar gue sering banget tuh pesan kopi yang namanya Kopi Loji atau Sangga Buana. Satu iya. Dulu terkenal di Makassar tuh Kopi Loji. Lojinya berarti pesan, iya, gue pesan Kopi Loji. Gue pengen tuh, kebetulan pasca panen Sangga Buana. Kita pengen pergi sana, ternyata hujan deras. Akhirnya kita memutuskan batal dan ngekos di Cikampek seminggu. Besoknya gue kepikiran gitu kan, pengen coba jualan. Istri gue setuju gitu, di Cikampek. Jualan lah di depan masjid, tidak itu salam. Yeah. Ternyata hari pertama kita jualan, kita mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat kota Cikampek, yang dimana gue nggak nyebut nominal ya, pendapatan yang gue dapat di Yogyakarta melampaui jauh lebih. Mantap. Wow. Dan itu membuat kita terdorong gitu, Semangat lagi ya. Bukan usah. Dan gak lama akhirnya kita berhasil ya dari kopi mobil ngebangun usaha coffee shop saung, bentuk konsep saung. Iya benar. Di Sukaseri juga. Di Sukaseri. Tapi kontraknya nggak lama, cuma bertahan setahun dan kita harus kembali di jalanan karena masalah kontrak, dan dimana memang kita terkendala di modal waktu itu. Iya. Betul kita jalan itu dapat modal, renov ngumpul modal dikit untuk biaya hidup, makan anak, itu masih susah untuk controlling manage keuangan. Jadi susah sekali, kita masih dilema. Akhirnya kita kembali ke jalan. Setelah kita di jalan, ternyata kita menemukan passionnya kita. Oh, ini loh kopi daerah. Kita bisa lebih dekat dengan banyak orang, salah satunya Kanandito. Iya betul. Dan dari perjalanan kita dari kopi gerobak itu, kita berhasil merenov beberapa tempat kita menjadi kopi kontainer. Dari kopi kontainer kita punya modal lagi. Akhirnya kita berhasil ngebangun coffee shop yang dimana sekarang nih lagi duduk di sini. Itu aja sih perjalanan dari itu sumpah memotivasi banget bagi gue juga, bahwasannya memang setiap hasil yang maksimal melewati proses-proses yang sangat sulit. Betul. Gitu loh. Dan kopi daerah sangat luar biasa sih. Dan itu loh yang gue cari selama ini, bahwasannya orang-orang yang ngasih dampak positif ke gue seperti lu dari kopi daerah, satu frekuensi. Dan gue bisa bilang kopi daerah itu terlahir dengan apa adanya dan tidak punya apa-apa, sampai dia punya apa sampai bisa memperlihatkan ke orang, inilah punya gue. Mungkin buat orang lain apa yang kita capai saat ini tuh biasa saja Kak, tapi lu nggak ngerti men gitu. Kenapa gue bilang kalian nggak ngerti? Hanya beberapa orang aja yang ngerti ketika kalian ada di posisi yang sama. Seperti yang dikatakan Kanandito itu sangat teringat ya di otak ini. Ada anak yang terlahir bisa langsung nyusul karena orang tuanya punya modal gede, sedangkan Kak Irsan
Kopi daerah itu seorang anak yang terlahir harus mencari susunya sendiri, asinya sendiri harus dicari. Jadi betul-betul beda. Jadi kita itu ngebangun kopi daerah itu ibaratnya anak yang terlahir tanpa seorang sosok bapak. Iya, Dan kami betul. harus survive dan belajar berjalan sendiri, nyari duit agar bisa membeli susu formula agar kita Betul, bisa betul. punya protein dan Iya. pintar. Sedangkan ada beberapa anak yang udah terlahir memiliki sosok orang tua yang dimana mereka tinggal menikmati, bisa menyusui dengan enak dan mereka tinggal jalan. Iya. Dan gue belajar bahwasanya apa yang lu tanam, ya itu yang bakal lu tuai. Itu gue belajar di kopi daerah, sumpah bro. Ini gue bukan gimmick bahwasanya gue gara-gara gue ada di sini, gue bukan gimmick ya, karena memang ya itu kopi daerah sangat memotivasi gue, dan kopi daerah adalah support system gue saat ini. Nah itu aja dari saya pribadi. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kanandito udah. Ya, terima kasih juga, thank you so much. Terima kasih buat seluruh followers Kanandito dan Kopi Daerah yang sudah setia menemani kita selama 4 tahun. Pokoknya apa yang dikerjakan Kopi Daerah saya harap bisa berdampak kepada kalian. Amin. Dan pastinya kalian bisa mengikuti jejak-jejak kita juga. Terima kasih.